Cek, cek, cek. Halo Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Lah Kok Iso. Di sini kita akan membahas sharing seputar kitab suci dan iman Katolik ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, sharing kitab suci gratis. Orang tinggal subscribe ya toh. Kita akan sharing seputar kitab suci sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Zakheus. Ya, siapa sih yang tidak kenal Zakheus? Ya kan, seorang pemungut cukai yang badannya tidak terlalu tinggi, dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus lalu manjat pohon biar kelihatan. Nah, kita akan mengenal bagaimana hati Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita, ciptaannya, ya, kita yang penuh dosa ini, namun Tuhan selalu mengasihi kita, ya, dengan harapan ya kita berbalik kepadanya, ya, kita bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita, gitu. Untuk itu mari Bapak Ibu teman-teman siapkan kopinya, ya toh, kitab suci dan catatannya, oke? Nah, kitab suci siapin, kalau perlu dicoret-coret ya, Bapak Ibu kasih tanda. Oke. Yuk kita ke Lukas 19 Bapak Ibu. Ya. Lukas 19. Ya, Zakheus ya mulai dari 19 bab 1. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, untuk memahami konteks kitab suci kita harus memahami bahwa kitab suci itu dulu dibuat tidak ada bab dan ayatnya Bapak Ibu. Jadi kisah itu lanjut terus ya dari bab 1 ayat 1 sampai bab terakhir ayat terakhir. Nah, bab dan ayat ini mempermudah kita untuk mengingat ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita selalu melihat urutan-urutannya, walaupun itu berhenti di bab sekian ayat terakhirnya lalu sambung, itu bukanlah suatu cerita yang terputus Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu mari kita lihat konteks ceritanya sebelum ke bab 19 ini. Nah, jadi kita tahu gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya bahwa di sini konteksnya adalah kita start dari ya, dari sini juga nggak apa-apa nih. Ya, jadi nggak terlalu jauh ya, bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan manusia, ya, ciptaan yang dikasihinya. Oke. Nah, di sini Tuhan hadir dengan mukjizat-mukjizat yang dibuatnya, kemudian dengan bahasanya cerita atau parabel yang menggambarkan betapa Allah mengasihi manusia. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini berbagai perumpamaan ya, terus ada pertanyaan siapa yang diselamatkan nih gitu ya. Nah, kemudian terus ya kan. Nih, di sini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Yesus nanti mengunjungi Yerusalem, yang engkau telah membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu, ya toh. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, ya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, gitu ya. Jadi itu akhir dari kisah ataupun endingnya dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus ya, Bapak Ibu ya. Kita tahu pada akhirnya mereka menolak ya, ya karena mereka menyalibkan Yesus gitu ya. Nah, yuk kita menuju ke
pembukaan atau pengantar yang mendekati perumpamaan ataupun kisah Zakeus ini. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bab 15, Bapak Ibu, teman-teman. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Oke ya. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa audiens pada saat itu ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Kemudian ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Gitu ya. Jadi konteksnya ada mereka, Bapak Ibu, ya, di mana kita tahu bahwa pemungut cukai itu adalah di mata orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling berdosa, ya, bisa dikatakan gitu ya, karena memungut cukai, memungut pajak dari mereka gitu. Mereka bekerja sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah gitu ya, bangsa Romawi gitu ya. Ya mereka dianggap menjajah bangsa mereka sendiri gitu. Yuk kita lihat ya. Ada baiknya nanti dibaca dulu sebelum mencapai bab 19 ya Bapak Ibu ya, supaya mendapat gambarannya. Nah, mari sekarang kita baca kisah Zakeus ini. Gitu ya. Oke. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya, Bapak Ibu, bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan di situ ada seorang kepala pemungut cukai, ya, bukan sekedar pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai, namanya Zakeus. Ya, ia seorang yang kaya. Gitu ya. Nah, kembali tadi bahwa orang pemungut cukai itu adalah bisa dikatakan musuh dari bangsa Yahudi, sangat dibenci gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Namun Tuhan datang. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu mencari orang berdosa. Tadi dikatakan bahwa Yerusalem, aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu gitu ya. Nah, Tuhan datang untuk bukan orang sehat, tapi orang sakit, orang berdosa. Ya, supaya mereka bertobat dan diselamatkan, ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya bahwa Tuhan itu tahu
siapa Zakheus. Iya toh? Karena ya dia Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa sih hubungannya sehingga ini sangat bisa dibilang menyentuh hati saya, Bapak Ibu, karena kita bisa melihat Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya. Untuk itu kita lihat sebelumnya, Bapak Ibu. Ya. Di Lukas 18. Ya, ketika tadi kita lihat audiensnya ada orang Farisi ahli Taurat dan juga para pemungut cukai itu tadi dan orang-orang berdosa ya mendengarkan Yesus. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar ya dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ya, ini udah jelas nih tujuannya Bapak Ibu nih. Arahnya Tuhan ini untuk siapa ini, gitu ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Gitu ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Menarik Bapak Ibu, nanti kita akan lihat hubungannya dengan Zakheus. Ya. Jadi audiensnya itu ada orang Farisi, ahli Taurat, ya kan, dan pemungut cukai, gitu ya. Yesus langsung menyampaikan perumpamaan. Ya. Jadi perumpamaan itu kan selalu diambil dari kehidupan nyata Bapak Ibu ya. Sebagai penabur, sebagai nelayan gitu ya, kehidupan penabur, kehidupan nelayan, dan tentang membayar pajak dan segala macam itu kan relate dengan kehidupan waktu itu Bapak Ibu ya, zaman Yesus gitu. Nah, sekarang logikanya Bapak Ibu ya. Audiensnya ada orang Farisi. Tetapi Yesus mempergunakan perumpamaan. Ada orang Farisi. Orang Farisi langsung disebut nih. Ya kan? Wah, mau ngomongin apa nih tentang kita nih gitu kan. Mereka udah siap-siap nih karena disebut langsung gitu ya. Gitu ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Ingat ya Bapak Ibu, di dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti ini, itu. Ya toh. Ini mah bukan doa untuk memuji, memuliakan Tuhan, bukan untuk mengucap syukur Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi satu sisi, kalau sebagai orang Farisi mungkin, wah bener nih. Ya kan, memang sih aku itu beda loh dengan yang lain gitu ya. Jadi Tuhan bicara itu ditangkap sama orang Farisi bukan belum menjadi hal sindiran. Belum Bapak Ibu. Karena itu memang apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan ini, orang Farisi ini mengucap syukur gitu ya. Tidak sama seperti orang lain,
nggak ngerampok, nggak lalim, nggak berzina, orang bener dah pokoknya gitu ya. Bahkan tidak seperti pemungut cukai ini. Gitu. Wah seneng dong, seakan-akan dipuji kan gitu ya, orang Farisi ini. Nah, berpuasa 2 kali seminggu ya kan, gitu, memberikan perpuluhan, gitu. Nah, bedanya dengan pemungut cukai ini adalah pemungut cukai tidak berani menengadah ke langit, Bapak Ibu. Dia tidak berani dekat-dekat. Ya, dia mungkin kalau di gereja paling belakang gitu ya, karena nggak pantas gitu ya. Ya. Tapi apa kata dia? Ia memukul-mukul dirinya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ya. Dia merasa tidak pantas. Ya, dan dia berkata dengan mulutnya, Bapak Ibu. Kalau si orang Farisi ini dalam hatinya. Tapi bagaimanapun Tuhan tahu isi hati manusia. Gitu. Ya. Nah, Tuhan katakan di sini, ya, siapa saja yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, jadi dalam kisah ini, seorang pemungut cukai ini menyadari segala dosanya, bahwa pekerjaannya itu sebagai pemungut cukai dosa, Bapak Ibu. Karena ya biasa, menarik kadang lebih dari yang ditetapkan gitu ya, seakan-akan memeras gitu ya. Nah, tapi dia sadari segala dosa itu, Bapak Ibu. Makanya dia mengharapkan belas kasihan gitu. Ya. Dia sadar. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Di dalam teks bahasa Inggrisnya ya, di ayat ini 18:13 ya, ia memukul dirinya berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Gitu ya. But ya, gini ya. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, tidak mau menengadah ke langit, ya dia tidak pantas. Memukul-mukul dadanya berkata, "Tuhan, have mercy on me," gitu ya. The sinner. Ya. The sinner, bukan a sinner, tapi the sinner. Itu lebih menekankan bahwa dia sadar, ini aku orang berdosa yang paling berdosa. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, propitious ya. Propitious. Nanti kita lihat nih Bapak Ibu. Artinya, have mercy on me, be merciful gitu ya. Be merciful. Ya. Ilas komai. Gitu ya, ini bahasa Ibraninya Bapak Ibu. Bahasa Greeknya, Yunaninya. Ya. Nah, ini dipakai di kata yang sama ini ya, kita lihat ya. To atone ya, untuk menebus gitu ya. Please. Ya kan? Atonement ya. Penebusan ya. Pendamaian gitu ya. Nah, siapa yang mendamaikan? Nah, ini Bapak Ibu, Ibrani 2:17. Ya. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasih dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu.
mendamaikan dosa umatnya. Therefore, he had to be made like his brothers in all things, so that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation, ya, pendamaian for the sins of the people. Gitu. Jadi pemungut cukai di sini dia menyadari bahwa dia butuh didamaikan karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Dia sadar betul, makanya dia tidak hanya dalam hatinya, tapi dia ucapkan. Dia ungkapkan betul-betul, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dirunut Bapak Ibu, perumpamaan ini walaupun di depan orangnya langsung ya, di depan orang Farisi, ahli Taurat dan pemungut cukai gitu ya. Itu langsung Bapak Ibu nyambung ke berikutnya, seakan ini mempersiapkan untuk Zakheus. Gitu. Ya. Untuk Zakheus ini. Ya. Nah, makanya di sini kan nyambung nih Bapak Ibu ya. Kan setelah dari situ Yesus akan menuju ke ini, ya, hampir tiba di Yeriko. Gitu ya. Yesus mau menuju Yeriko. Nah, saat tiba di Yeriko, ketemulah dengan Zakheus. Ya, sebelumnya kan Tuhan tidak tahu siapa Zakheus. Maksudnya kita nih melihat kok Yesus bisa tahu gitu ya, itu Zakheus gitu lah. Zakheus ya kan, ya mungkin kalau sebagai orang biasa gitu ya, kita mungkin tidak melihat siapa atau bagaimana gitu ya. Kalau kita melihat Yesus sebagai manusia biasa, bagaimana mungkin Yesus bisa mengenal Zakheus itu? Atau siapa Zakheus itu? Gitu. Tapi kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, di mana tadi Tuhan telah menggambarkan, memberikan perumpamaan bahwa ada pemungut cukai yang menyadari segala dosa dan kesalahannya. Dia rindu untuk didamaikan. Nggak lama, Yesus ketemu dengan pemungut cukai yang bernama Zakheus, ya toh, yang berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan, berusaha untuk melihat Tuhan, gitu ya. Ini loh, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia mencari, Bapak Ibu. Ya toh, tapi tidak berhasil karena badannya pendek. Tapi dia berusaha naik manjat pohon supaya bisa melihat siapa Yesus itu. Nah, Yesus tahulah itu Zakheus. Ini loh orang yang berdoa di bait Allah, yang minta untuk didamaikan, yang menyadari segala dosa dan kesalahan, sehingga Yesus langsung berkata kepada Zakheus, Zakheus turunlah, sebab hari ini aku harus datang ke rumahmu. Ya, nah jadi Bapak Ibu bisa melihat hubungannya Bapak Ibu. Ya, bagi saya sih, ya ini bukan hal yang kebetulan gitu ya, karena langsung gitu. Ya, jadi buat saya Bapak Ibu, teman-teman, ya, orang yang diumpamakan Yesus di dalam bait Allah itu orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai ini menuju kepada Zakheus. Gitu. Nah, jadi nanti akan ketemu pola-pola seperti ini Bapak Ibu. Ya, contoh di Mount Transfigurasi. Ya, Tuhan bilang sebelum berangkat ke sana bahwa ada orang di antara kamu yang tidak akan mengalami kematian sebelum melihat kemuliaan Allah gitu ya. Nah, itu seperti itu.
Nah, saya melihatnya juga seperti ini Bapak Ibu, bahwa orang yang dimaksudkan di bab sebelumnya, di bab 18, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini merujuk kepada Zakheus, Bapak Ibu. Ya, makanya Zakheus turun menerima Yesus dengan sukacita, gitu. Ya, tapi orang lainnya bersungut-sungut lah, biasa, ia menumpang di rumah orang berdosa, gitu ya, gitu. Nah, anggaplah Zakheus itu menyadari segala kesalahannya, bertobat, gitu ya, mengakui dengan ucapan, gitu. Nah, kemudian ketika Tuhan mendengarkan, langsung datang kepadanya, sukacita kan Bapak Ibu Zakheus ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Zakheus? Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Gitu. Jadi Zakheus sebagai orang berdosa tidak hanya mengakui segala dosa dan kesalahannya, tetapi ada perubahan cara hidup Bapak Ibu teman-teman, yaitu dengan, kalau bahasa kita mungkin penance ya Bapak Ibu ya, penitensi gitu ya, ya berbuat banyak kasih gitu ya. Salah satu yang dicontohkan oleh Zakheus ini membagikan separuh dari harganya. Bayangkan, seorang yang amat kaya gitu, separuh ya. Coba kalau pengusaha-pengusaha kita memberikan separuh dari hartanya bagi orang miskin, wah, ya, kebayang nggak Bapak Ibu seperti itu? Ya, nah itulah Bapak Ibu. Ya, jadi Zakheus senang menyambut Tuhan datang ke rumahnya, gitu ya. Dan Tuhan bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya lebih kena lagi Bapak Ibu ya. Today salvation has come to this house. Salvation, keselamatan. Ya, Yesus berkata, keselamatan telah datang ke rumah ini. Nah, ini 19 nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat nih 19:9 gitu ya. Lukas 19:9. Lukas 19:9. Iya, mana nih? Oke. Nah, salvation gitu ya. Yesus berkata, salvation ya. Tahukah Bapak Ibu, teman-teman, bahwa arti dari Yesus itu, Yehosua itu ya, adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya, God saves, atau God is salvation Bapak Ibu teman-teman. Ya. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu. Ya, Yehosua. Gitu ya. Yehosua means Yahweh saves. Ya. Yahweh is salvation. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan bilang keselamatan telah datang ke rumah ini, berarti ya Tuhan sendiri sudah datang ke rumah ini Bapak Ibu. Ke rumah Zakheus, seorang pemungut cukai yang bertobat. Gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari sini, kita bisa refleksikan hari ini dalam bacaan ini, bahwa kita melihat seorang pemungut cukai, ya Tuhan memberikan perumpamaan bahwa ada seorang pemungut cukai yang menyadari segala dosa dan kesalahannya, dia berseru kepada Tuhan, God have mercy, kasihanilah aku, gitu, damaikan aku, gitu ya kan.
Tuhan sendiri datang Bapak Ibu, menjawab doa si pemungut cukai itu. Ya. Yang kalau di sini namanya Zakheus. Gitu. Nah, jadi kita diingatkan di sini bahwa sebesar apapun segala dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang. Tuhan akan menjawab, Bapak Ibu teman-teman. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang selalu tinggal, kita itu minta gitu loh. Ya, kalau baca Injil minggu kemarin tuh, atau nanti yang tentang Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus mau aku kalau engkau benar suruhlah aku untuk juga jalan, ayo sini gitu, datang ya kan, jalan tuh sebentar, begitu ada angin fokusnya nggak kepada Tuhan, akhirnya jatuh. Nah begitu mau tenggelam gitu ya, Tuhan mengulurkan tangannya. Nah karena Petrus berteriak, Tuhan tolong aku ya. Yesus mengulurkan tangannya, baru dinasehati, you man of little faith gitu ya, kamu orang yang kurang percaya, baru ditegur ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam pergumulan kita sehari-hari ya, kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Namun kita sadari segala dosa dan kesalahan itu dengan segala kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan, kita mohon untuk didamaikan, gitu ya, sehingga hidup kita berubah, gitu. Seperti Zakheus, Tuhan mau datang, dia bersuka cita karena Tuhan mau datang ke rumah. Dan kita juga harus seperti itu Bapak Ibu, sukacita, ya kan? Kita mengatakan hidup penuh dengan Roh Kudus, tapi kita tidak bersuka cita, ya gimana? Orang pada saat Bunda Maria datang kepada Elizabeth, ketika mendengarkan salam sampai ke telinga, anak dalam kandungan Elizabeth leap for joy gitu ya kan, bersuka cita gitu. Nah marilah Bapak Ibu, kita harus bersuka cita karena kita telah diselamatkan gitu ya, melalui baptisan, melalui Ekaristi juga tentunya gitu. Nah makanya yuk kita sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan ya, supaya kita didamaikan ya, didamaikan melalui Kristus, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita berhak mendapatkan warisan. Warisan apa? Kehidupan kekal. Bersama siapa? Ya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itulah surga kita Bapak Ibu. Ya, surga di mana Yesus berada, kita berada. Kalau surga tidak ada Yesusnya, bukan surga kita ya Bapak Ibu. Gitu. Yuk, mari kita sama-sama mendoakan Bapak Ibu, doakan saya supaya bisa terus berkarya. Saya juga doakan Bapak Ibu supaya sehat selalu, gitu, supaya rajin ke gereja selalu, menerima Ekaristi, gitu, sehingga berkat Tuhan melimpah dalam diri Bapak Ibu dan keluarga. Ya, demikian Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga sharing ini bisa saling menguatkan, menambah perbendaharaan iman kita. Dan sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tuhan memberkati. Amin.